Rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini. Video ini kembali kita membahas terkait dengan perkembangan terkini kebijakan pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu. Setidaknya terdapat 3 poin penting dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara perihal P3K paruh waktu. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Sebelum kita membahas hal itu, kepada rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, ayo tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk terus mendapatkan update dan informasi-informasi terbaru seputar P3K dan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara. Rekan-rekan sekalian, salah satu isu yang sangat menonjol akhir-akhir ini adalah terutama di dalam seleksi P3K 2024 tahap 1 ialah mengenai nasib honorer yang telah terdata di database BKN dan tidak lulus pada seleksi atau tidak mendapatkan formasi. Sebagian besar honorer database BKN yang tidak lulus seleksi itu menyatakan akan menolak untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi gelombang aksi demo honorer di seluruh Indonesia itu bermunculan di beberapa daerah di mana para honorer database BKN ini menolak untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Diketahui bahwa keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 itu dinyatakan setidaknya bahwa pengadaan P3K paruh waktu itu dilakukan berdasarkan hasil seleksi ASN 2024. Jadi rekan-rekan sekalian, hasil seleksi ASN baik CPNS maupun P3K pada tahun 2024 itu merupakan salah satu syarat utama untuk pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu. Nah, pada diktum kelima keputusan Menpan RB tertanggal 13 Januari 2025 itu dinyatakan bahwa pengadaan P3K paruh waktu itu dilaksanakan bagi honorer yang telah terdata di database BKN. Namun terdapat beberapa ketentuan bagi honorer yang bisa mengikuti atau bisa untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Yang pertama adalah telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus. Jadi ini adalah salah satu ketentuan untuk pengadaan P3K paruh waktu. Yang pertama, para honorer ini telah mengikuti seleksi CPNS pada tahun anggaran 2024 yang dilaksanakan pada akhir 2024 yang lalu namun tidak lulus pada seleksi itu. Kemudian yang kedua, telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Jadi selain mengikuti seleksi CPNS, para honorer yang akan diangkat menjadi P3K paruh waktu adalah mereka juga yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi, baik dari seleksi administrasi sampai dengan pelaksanaan seleksi kompetensi dasar, namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Sehingga para honorer ini mendapatkan kode R2 dan R3. Nah, mereka-mereka inilah yang bisa diangkat atau bisa diusulkan untuk bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kemudian yang ketiga adalah isu lain yang masih mengemuka, yakni mengenai jam kerja P3K paruh waktu. Berikut beberapa poin pernyataan Deputi SDN Aparatur Kemenpan RB Abbas Subaktia merespon sejumlah isu yang muncul perihal pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu ini. Yang pertama, honorer Abbas Subaktia berharap agar honorer ini tidak menolak kebijakan pengangkatan P3K paruh waktu. Abbas berharap honorer jangan menolak untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Ia menegaskan bahwa jika penolakan terhadap P3K paruh waktu terus disuarakan, maka yang akan rugi adalah honorer itu sendiri. Jadi itu yang disampaikan oleh Deputi dari Kemenpan RB ini. Ia menyebutkan bahwa sayang sekali jika ada honorer yang menolak untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu, padahal sistem tersebut untuk menolong mereka dari ancaman pemutusan hubungan kerja. Jadi sebenarnya maksud dari
Kebijakan atau tujuan utama dari sistem pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu ini adalah menolong para honorer ini dari ancaman pemutusan hubungan kerja, karena didasarkan pada Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 sebenarnya pemerintah sudah dilarang untuk mempekerjakan para tenaga honorer. Nah, konsep atau kebijakan P3K paruh waktu ini sebenarnya adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menolong mereka dari ancaman pemutusan hubungan kerja itu. P3K paruh waktu ini merupakan solusi jangka pendek untuk menyelamatkan para tenaga honorer, sebab sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, setidaknya hanya ada dua jenis kepegawaian di instansi pemerintah, yakni pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ia menjelaskan bahwa P3K paruh waktu ini sifatnya hanya sementara. Para honorer yang sudah mengikuti seleksi P3K 2024 tahap 1 dan 2 tetapi tidak tersedia formasinya, maka dialihkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Jadi perlu ditegaskan rekan-rekan sekalian, seperti apa yang dikatakan oleh Abbas Subagja ini selaku pejabat dari Kemenpan RB. Ia menjelaskan bahwa sebenarnya kebijakan pengangkatan menjadi P3K paruh waktu ini adalah kebijakan yang sementara. Para honorer, semua honorer yang sudah mengikuti seleksi ASN baik PNS maupun P3K tahap 1 dan tahap 2 tetapi tidak berhasil mendapatkan formasi, maka akan dialihkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu jangan kecewa, karena ketika anggaran sudah tersedia maka Pemda ini bisa mengusulkan kembali kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara untuk diangkat P3K tanpa harus melalui seleksi kembali. Jadi rekan-rekan sekalian, status P3K paruh waktu menurut Deputi dari Kemenpan RB ini hanya sementara, sehingga bisa saja nanti ke depan P3K paruh waktu ini akan diangkat atau diusulkan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu jika pemerintah daerah sudah mencukupi anggaran. Diketahui bahwa mekanisme pengangkatan honorer database BKN menjadi P3K paruh waktu itu diatur di Diktum ke-7 Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025. Jadi ini ada mekanisme pengangkatan honorer database menjadi P3K paruh waktu. Rekan-rekan, untuk selanjutnya apa yang dibahas pada Diktum ke-7 Kemenpan RB nomor 16 ini nanti kita akan bahas di video saya selanjutnya. Demikian rekan-rekan sekalian, terima kasih. Jika ada pertanyaan dan tanggapan, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.